Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita boleh beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita boleh berkumpul dengan keluarga, tapi kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita membawa hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, di kesempatan sore yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, walaupun kami di rumah kami Tuhan, tetapi kami percaya lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, dan Engkau memberkati, Engkau memulihkan kami Tuhan, bahkan Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya percaya, katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau agungkan Dia. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang begitu mencintai kita. Hati yang baru yang diberikan dalam hidup kita, itu akan memulihkan hidup kita. Kuasamu memulihkanku.
Engkau sanggup untuk memulihkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memberkati hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang mengambil alih Tuhan. Roh Kudus Engkau yang tolong dan Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua walaupun kita tidak bisa berjumpa, tetapi di rumah kita bisa memberikan persekutuan kita yang terbaik buat Tuhan. Tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Urapan yang telah turun yang mengubah hidup kita. Hadiratnya Dia sanggup untuk mengatasi segala persoalan masalah kita. Sebab Dia Yesus yang sanggup. Bapak Ibu, kita mau menyanyi bersama-sama.
bersyukur karena waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan sore hari ini kami masih boleh beribadah kembali Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan sore hari ini saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada kami setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan kesempatan sore hari ini. Berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, hamba yang berserah kepada Engkau dalam setiap apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh termaterai di dalam setiap hati kami semua yang beribadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kesempatan sore hari ini kita boleh kembali merayakan, memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang telah melampau. Dan kita bersyukur bahwa Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa. Cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak hanya cerita mitos, tetapi ini kenyataan. Karena ada apa? Karena ada waktunya kapan, jelas, tempatnya di mana, jelas, ada saksi-saksinya yang ada, murid-muridnya jelas. Jadi mereka kenaikan Tuhan Yesus termasuk kejadian yang benar-benar terjadi. Benar-benar itu ada, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar mitos. Nah, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Mu banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti yang namanya manusia pernah merasakan gelisah, kekhawatiran, ketakutan. Dan kegelisahan itu terjadi bukan tidak ada apa-apa, tapi karena ada sesuatu yang kita alami. Mungkin kita gelisah karena sakit penyakit yang ada. Mungkin kita gelisah karena ada pergumulan yang besar. Bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Karena ada pandemi, virus corona yang kenaikannya melejit luar biasa. Kalau kita melihat berita kemarin sudah satu hari tambahnya berapa? 1.000, 900 sampai 1.000, luar biasa. Yang membuat orang ketar-ketir. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa nanti setelah Lebaran ini pasti jumlahnya lebih banyak lagi. Membuat apa? Saya percaya orang-orang Kristen juga gelisah hatinya. Tetapi sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema jangan gelisah, percayalah. Jangan gelisah, percayalah. Jangan gelisah. Firman Tuhan mengatakan itu merupakan apa? Perintah yang sampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa murid-murid gelisah pada waktu itu? Karena
kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa hanya sedikit waktu saja, ya, untuk sementara saja aku bersama-sama dengan kamu. Ya, berarti waktu murid-murid itu mendengarkan hal itu, dia menjadi apa? Gelisah, dia menjadi apa? Takut. Kenapa takut? Ya, karena mereka apa? Mereka akan apa? Berpisah dengan Tuhan Yesus yang sudah berapa? 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-murid melayani. Ya, tiba-tiba ditinggalkan, akan berpisah. Saya merasakan ya bagaimana sedihnya murid-murid pada waktu itu, karena kalau ada apa-apa Yesus ada ya, bersama-sama dengan mereka. Tapi nanti kalau sudah pergi ya, mereka tidak bisa berjumpa secara langsung dengan apa? Dengan Yesus. Dia mesti mau kita nanti bagaimana ya. 3,5 tahun itu waktu yang cukup lama. Kita saja ya, saya pernah ikut penguatan kepala sekolah itu cuma 10 hari kita bersama-sama, dari pagi sampai malam kita bersama-sama dengan kelompok kita, dengan kelas kita ya, 10 hari ya. Pada waktu perpisahan saja, mau pisah itu nangis kayak bagaimana ya, merasakan kesedihan karena sama sudah akrab, sudah baik ya. Jadi saya merasakan bagaimana situasi keadaan ya, murid-murid pada waktu itu ya, mereka menjadi gelisah dan takut, sehingga Tuhan mengatakan janganlah gelisah, percayalah. Mengapa murid-murid tidak boleh gelisah? Karena kepergian Tuhan Yesus untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi murid-murid, bagi kita semua orang yang percaya. Tempat ini bukan ya rumah yang kekal, yang abadi, yang tidak dibuat oleh manusia. Kalau di dalam Matius 6 ayat yang ke-20 ya, tidak ada apa? Kekal ya, tidak apa? Tidak akan merusakkan ya. Harus dikatakan seperti itu ya. Jadi itu rumah yang kekal. Jadi setelah nanti kita ya, kemah yang ada di dunia ini dibongkar, kita akan sudah mempunyai tempat. Jadi kepergian Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, bukan harus membuat murid-murid itu harus gelisah ya. Kita gelisah tetapi apa? Tetapi kita bersyukur bahwa tempat yang sudah disediakan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan rumah kita yang ada di surga apa jadi. Tetapi ya, mari ya, kita tidak usah takut, kita tidak usah gelisah ya tentang keadaan kita nanti bagaimana. Hanya kita apa? Percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kita tidak akan terpisah, tapi nanti apa? Tuhan akan datang kembali, akan bersama-sama dengan mereka lagi. Dan jaminan yang luar biasa juga yang diberikan Tuhan kepada murid-murid, kepada kita juga. Ayat yang ke-14 kata meminta ya, apapun Tuhan akan apa? Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan apa? Mengabulkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita apa? Tidak gelisah, kita tidak mengalami ketakutan, kita tidak mengalami kesusahan. Dikatakan percayalah, percayalah, yakin ya, yakin kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, kita harus meyakini ya, yakin, percaya, yakin ya, pasti itu terjadi ya, itu pasti apa? Benar ya. Tentang rumah Bapa yang disediakan, yakin, percaya. Tentang apa? Penyertaan Tuhan ya, perlindungan Tuhan kepada kita, kita yakin bahkan ya, yakin, percaya ya, walaupun apa? Dalam perlindungan Tuhan kepada kita itu tidak semulus-mulusnya, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi walaupun kita mengalami
sukacita, kita mengalami apa? Duka cita. Ya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ada jaminan. Makanya kita harus apa? Percaya saja. Itu yang membuat apa? Membuat kita apa? Kuat, membuat kita bisa mampu menghadapi semua masalah persoalan yang ada. Kita tidak bisa menghindari masalah, kita tidak bisa menghindari persoalan, tapi itu memang kenyataan yang harus apa? Yang harus kita hadapi. Tetapi firman Tuhan sore hari ini ya memberikan penguatan kepada kita, janganlah gelisah, percayalah. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar jangan was-was ya. Karena apa? Karena ketakutan itu tidak akan apa? Tidak akan memberikan kepada kita kemenangan. Ya. Kalau kita tidak ada ketenangan, kita takut, kita tidak bisa apa? Datang kepada Tuhan, kita tidak bisa apa? Bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kita harus apa? Mempunyai ketenangan yang ada. Ya. Tenang. Ya, kita pegang apa? Pegang janji Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat kita apa? Membuat kita tenang. Percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan akan janji Tuhan. Baik janji Tuhan yang masa yang akan datang setelah kita perkemah kita di dunia ini ya dibongkar. Ya, Tuhan menjanjikan apa? Satu tempat yang kekal, yang abadi. Di sana tidak ada apa? Air mata. Ya. Rumah yang luar biasa pasti yang diharapkan oleh banyak orang, oleh kita semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ya percaya dan yakin semua peristiwa yang kita alami kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menghibur kita. Ya, tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan Tuhan, untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Untuk kita apa? Tidak percaya kepada kasih-Nya. Kebaikan Tuhan ya, tersedia bagi setiap kita. Ya, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mengandalkan Dia, bahkan keselamatan itu sudah disediakan bagi kita. Penghiburan Tuhan disediakan bagi kita. Ya. Baik nanti yang ada di dunia maupun apa setelah ya kita mati. Sebab itu mari kita jangan gelisah hati kita, jangan digoyahkan oleh apapun. Mari kita pertahankan iman kita apapun yang terjadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan kuat, kita pasti akan apa? Kita akan menang. Mari pegang janji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Ibu sore hari ini mungkin sedang mengalami kegelisahan. Gelisah karena mungkin masa depan anak-anak saya bagaimana. Gelisah sampai kapan ini apa corona ini akan berhenti. Ya mungkin kita gelisah bagaimana nanti kebutuhan saya kalau tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Mari ya, kita percaya kepada Tuhan yang apa menjadi Bapa kita, menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, menjadi dokter kita, menjadi Allah kita. Ya. Itu yang apa kita harus apa percayai sehingga hati kita apa tidak gelisah. Walaupun kita ada dalam lembah-lembah kelamaian, Tuhan ada di sana mau memberkati kita. Ya. Kita akan apa dimampukan oleh Tuhan. Yang penting apa kita percaya, kita yakin akan janji Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan, ya, akan apa kekuatan yang luar biasa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tidak perlu gelisah dengan apapun juga, baik masalah-masalah yang tentang jasmani yang ada di dunia ini maupun masalah nanti yang akan datang. Percayalah dan lakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan,
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu, kami ucap syukur untuk firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan kepada kami lagi Tuhan, untuk kami tidak gelisah dengan semua masalah persoalan yang sedang kami hadapi masing-masing. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang dihadapi oleh semua saudara-saudara kami, tetapi Engkau Allah yang mengerti. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya, mereka tidak gelisah lagi, mereka percaya Tuhan akan janji-Mu, percaya akan pertolongan-Mu, percaya akan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, yang mustahil bagi kami Tuhan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah firman Tuhan sore hari ini tertanam di dalam hati kami, menguatkan kami menjalankan hari-hari kami dalam kami mengikuti Engkau Tuhan, sehingga kami tidak goyah, kami tidak gentar Tuhan, kami tidak takut karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap kami sore hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan, kita akan berdoa, kita akan siapkan persembahan kita. Bapa sekali bersyukur buat kemurahan-Mu di hari yang indah ini, kami boleh bersama anggota keluarga kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman dan kebenaran-Mu, sudah memberkati rohani kami, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Biar kami belajar memberi dengan sukacita, memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap persembahan yang diberikan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu semuanya, yang menjadi benih yang terbaik bagi kita untuk pekerjaan Tuhan di GKI Efrata. Nah, di akhir ibadah kita sore hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa, bersyafaat bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, dan bagi apapun pergumulan yang kita punya di dalam hidup. Mari kita bawa dalam doa segala doa permohonan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang kami percayai di sepanjang masa, di setiap waktu, baik kondisi hidup kami, kondisi sekitar kami, baik ataupun tidak baik, kami yakin kebaikan Tuhan akan tetap menjadi nyata di dalam setiap hidup kami, umat-umat-Mu. Karena kami membawa doa kami saat ini Tuhan, yang berdoa untuk seluruh keluarga besar GKI Efrata, yang berdoa buat kami para pelayan, pengurus dan seluruh jemaat yang ada. Tudung perlindungan ilahi Tuhan pasang memagari sekeliling hidup kami, sekeliling keluarga kami, sekeliling tempat tinggal kami dimanapun kami berada. Saya akan boleh melihat karya pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kami. Saya akan boleh melakukan pelayanan kami dengan sepenuh hati kami. Berkati pekerjaan Tuhan dari GKI Efrata ini Tuhan. Meskipun untuk sementara kami yang bisa beribadah di rumah kami masing-masing, namun biar iman percaya kami semakin ditambahkan, semakin didewasakan di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada badai, topan, bahkan pandemi yang sekarang ini terjadi, kami tidak goyah iman percaya kami. Justru kami semakin kuat, semakin sungguh-sungguh menancapkan akar-akar iman kami di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, rumah tangga kami tetap dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, dan pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan oleh setiap kami dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kiranya kerajaan Tuhan di GKI Efrata semakin diperluas dan semakin diperlebar untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami berdoa juga untuk desa kami, Klet, Mojo, Minggu dan sekitarnya. Kami bawa perangkat desa, bahkan kami bawa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Satukan untuk seluruh gereja yang ada untuk bersatu bersahati membangun kerajaan Allah atas desa kami di mana kami berada, sehingga nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Dan juga untuk kota kami Jepara, Padi, sekitar bahkan bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan. Kalau pemerintah sudah berikan kelonggaran kebijakan ya Tuhan sampai saat ini, namun biarlah warga negara Indonesia boleh memiliki disiplin yang tinggi Tuhan, sehingga dapat hidup damai dengan baik meskipun pandemi ini belum berakhir. Namun biarlah setiap warga negara boleh berjaga-jaga dan selalu siap sedia dalam segala keadaan apapun, sehingga penyebaran virus bisa dicegah Tuhan. Dan kami berdoa biar kemurahan-Mu pandemi COVID ini segera berlalu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden kami, berikan diri untuk kebijaksanaan dalam mampu melaksanakan tugas sampai masa jabatannya selesai. Meskipun beban yang dipikul Bapak Presiden kami berat, namun kami yakin ketika Tuhan beserta, ketika Tuhan ada, Tuhan hadir, maka semuanya akan ada solusinya, semuanya akan jalan keluarnya. Terima kasih untuk bangsa kami, keluarga kami, gereja kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa saudara-saudara kami pun dan teman-Mu, bagi mereka yang sakit biarlah Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, yang putus asa, putus harap, tidak ada jawaban dalam mereka. Mari Tuhan yang memberikan kemurahan, supaya mereka boleh mendapatkan jawaban, solusi, jalan keluar setiap hidup mereka, dan mereka boleh muncul sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sepanjang sepekan Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang istimewa, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang dibuat oleh sekalian umat Tuhan, bahkan sawah, ladang, ternak, apapun perdagangan yang dikerjakan oleh setiap umat Tuhan diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan keluar masuk kita diberkati Tuhan. Tak ada kekuatan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.